Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas materi pertama mengenai pengertian belajar menurut teori kecerdasan ganda. Menurut Gagne, belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang saling terkait sehingga menghasilkan perubahan perilaku. Mondiri dan Zahra 2017. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika dia dapat menunjukkan perubahan perilakunya. Belajar bukan hanya menghafal dan bukan pula mengingat. Akan tetapi, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri siswa. Perubahan sebagai hasil proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk, seperti perubahan pengetahuan, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kemampuan, daya reaksi, dan daya penerimaannya. Baik, materi selanjutnya mengenai teori belajar kecerdasan ganda menurut Howard Gardner. Multiple intelligence adalah sebuah teori kecerdasan yang dimunculkan oleh Howard Gardner, seorang pakar psikologi perkembangan dan profesor di Universitas Harvard, dari Project Zero pada tahun 1983. Yang menarik dari teori kecerdasan ini adalah adanya usaha melakukan redefinisi kecerdasan. Sebelum muncul teori multiple intelligence, teori kecerdasan lebih cenderung diartikan secara sempit. Kecerdasan seseorang lebih banyak ditentukan oleh kemampuannya menyelesaikan serangkaian tes IQ, kemudian diubah menjadi angka standar kecerdasan. Gardner berhasil mendobrak dominasi teori dan tes IQ yang sejak 1905 banyak digunakan oleh para pakar psikolog di seluruh dunia. Menurut Gardner, kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri dan kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang punya nilai budaya. Multiple intelligence memiliki metode discovering ability, artinya proses menemukan kemampuan seseorang. Metode ini meyakini bahwa setiap orang pasti memiliki kecenderungan jenis kecerdasan tertentu. Kecerdasan tersebut harus ditemukan melalui pencarian kecerdasan. Teori kecerdasan ganda dikembangkan Gardner berdasarkan pandangannya bahwa kecerdasan pada saat sebelumnya hanya dilihat dari segi linguistik dan logika. Padahal ada berbagai kecerdasan dan orang-orang dengan tipe kecerdasan lain yang tidak diperhatikan. Singkatnya, kecerdasan jama adalah sebuah penilaian yang dilihat secara deskriptif, bagaimana individu menggunakan kecerdasannya untuk memecahkan masalah dan menghasilkan sesuatu. Macam-macam kecerdasan ganda menurut Howard Gardner. Dalam bukunya Multiple Intelligence, Gardner menjelaskan 9 macam kecerdasan ganda, antara lain kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Dalam kegiatan pembelajaran di sekolah, memperlihatkan bahwa kecerdasan linguistik ini mencakup sedikitnya 2/3 bagian dari interaksi belajar mengajar yang mencakup kegiatan membaca dan menulis. Kegiatan linguistik ini tampak pada orator, penyair, politisi, bahkan penyiar radio. Selanjutnya, kecerdasan matematis logis. Menurut Gardner,
Kecerdasan matematis logis atau logic smart adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan bilangan dan logika secara efektif, seperti yang dimiliki oleh matematikus, saintis, programmer, dan logikus. Yang ketiga, kecerdasan spasial atau ruang visual. Kecerdasan spasial menurut Gardner adalah kemampuan untuk memberikan gambar-gambar dan kemampuan dalam mentransformasikan dunia visual spasial, termasuk kemampuan menghasilkan imaji mental dan menciptakan representasi grafis, berpikir 3 dimensi, serta menciptakan ulang dunia visual. Yang keempat, kecerdasan kinestik. Gardner mengemukakan dalam buku Multiple Intelligence, yakni orang yang memiliki kecerdasan kinestik mampu memahami sesuatu yang berkaitan dengan gerakan badan sebelum ia memperoleh latihan secara formal, atau bisa memahami dan melakukan gerakan dengan tepat hanya dengan latihan yang relatif singkat. Kecerdasan kinestik menggunakan tubuh atau gerak tubuh untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan. Anak yang memiliki kecerdasan ini dikaruniai kemampuan atlet atau keterampilan seorang penari, aktor, atau pandai berpantomim. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal menurut Gardner adalah kemampuan untuk mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk-bentuk musik. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan pertama yang harus dikembangkan dari sudut pandang neurologis. Bahkan, dikatakan bahwa dari semua bentuk kecerdasan, musik dan irama pada otak memiliki pengaruh yang terbesar terhadap kesadaran seseorang. Keenam, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini merujuk pada kemampuan anak untuk bersosialisasi dan bekerja sama, berhubungan baik dengan orang lain, kemampuan anak berempati atau memahami perasaan dan kebutuhan orang lain selama berinteraksi, dan mampu memperhitungkan keberadaannya dan menempatkan diri dengan kebiasaan yang berlaku. Kecerdasan interpersonal adalah kemampuan untuk mengerti dan menjadi peka terhadap perasaan, niat, motivasi, watak orang lain, dan kepekaan akan ekspresi wajah serta suara. Selanjutnya, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu untuk bertindak secara adaptif berdasar pengenalan diri tersebut. Orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dalam bidang ini adalah orang yang mengetahui kelebihan dan kelemahan diri, serta mampu menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya, kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kemampuan seseorang untuk dapat mengetahui flora dan fauna dengan baik, memahami dan menikmati alam, serta menggunakan kemampuan tersebut secara produktif dalam bertani, berburu, dan mengembangkan pengetahuan alam lainnya. Anak-anak yang memiliki kecerdasan naturalis yang tinggi lebih suka berada atau berjalan-jalan di alam terbuka. Contohnya seperti ke kebun binatang atau museum sejarah. Akrab dengan hewan peliharaan menunjukkan kepekaan terhadap bentuk-bentuk alam. Contohnya seperti gunung, awan, sepatu kanvas, sampul CD, atau model-model mobil, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan, mencari inti dari setiap permasalahan, merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami, memikirkan hikmah atau makna di balik peristiwa atau masalah, dan mengkaji ulang setiap pendapat dan pemikiran yang dilontarkan olehnya, bahkan yang dilontarkan oleh orang lain. D. Strategi dasar teori belajar kecerdasan ganda menurut Howard Gardner.
Ada beberapa strategi dasar dalam kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan yaitu 1. Awakening intelligence, activating the sense and turning on the brain, membangun, memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan kerja otak. 2. Amplifying intelligence, exercise and strengthening awakened capacities, memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan membangunkan kecerdasan. 3. Teaching for with intelligence, structuring lessons for multiple intelligences, mengajarkan dengan untuk kecerdasan, yaitu upaya-upaya mengembangkan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. 4. Transferring intelligences, multiple ways of knowing beyond the classroom, mentransfer kecerdasan, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Penerapan teori kecerdasan ganda dalam pembelajaran era Society 5.0. Era Society 5.0 disebut juga dengan era Super Smart Society yang mengharuskan manusia untuk bisa memecahkan masalah atas penemuan-penemuan baru yang ditemukan di era Industri 4.0 seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, teknologi robot, hingga Big Data, yang bisa membuat menyelesaikan permasalahan. Di era Society 5.0 segala sesuatu itu diselesaikan oleh teknologi. Namun manusialah sebagai penggerak yang dapat mengoperasikan teknologi itu sendiri. 1. Linguistik bahasa, dapat dilakukan dengan kegiatan melihat tulisan, mendengar, mengucapkan. Misalnya dengan metode bercerita. 2. Logis matematika, cara belajar yang tepat adalah melalui angka, berpikir, bertanya, mencoba, menduga, menghitung, menimbang, mengurutkan, mengklasifikasikan dan mengonstruksi. Misalnya dengan metode proyek. 3. Visual spasial, cara belajar melalui warna, coretan, arah, bentuk dan ruang. Misalnya dengan metode proyek. 4. Musikal, cara belajar yakni dengan nada, irama dan melodi. Misalnya metode demonstrasi. 5. Kinestetik, cara belajarnya yakni diberikan ruang bergerak dengan memfasilitasi pengembangan motorik kasar dan halus. Misalnya dengan metode karya wisata. 6. Interpersonal, cara belajarnya yakni dengan interaksi bersama orang lain. Misalnya dengan metode sosiodrama. 7. Naturalis, cara belajarnya bisa dilakukan dengan metode eksperimen. 8. Intrapersonal, cara belajarnya yakni melalui tugas, kepercayaan dan pengakuan. Misalnya dengan metode pemberian tugas.